Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kabiril muta'al wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin maula Bilal wa ala alihi wa sahbihi khairi sahbin wa al amma ba'd. Yang kita muliakan para asatid, para sepuh, sahibul bait dan seluruh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mohon maaf kita enggak sebut satu persatu, tapi kita doain dengan hati yang tulus, niat yang ikhlas, mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Minal aidin wal faizin, selamat lebaran. Kita belum ketemu lagi nih habis lebaran. Mohon maaf, pasti selama majelis saya pribadi suka ada kesalahan, baik sengaja maupun gak sengaja, mohon dimaafkan dan diridhoi. Enaknya kalau ngaji, kita jadi bisa banyak meluruskan pemahaman-pemahaman yang salah. Ketika lagi keadaan sulit, itu bukan lagi diadab sama Allah. Taunya di mana? Pas lagi ngaji, ntar guru ngajarin tuh. Kiai-kiai kita di sini ngajarin. Kalau kita nggak ngaji, yang ada kita kehilangan arah nanti. Oleh karena itu, 4 hari lalu saya baru pulang tuh dari Irak, keliling 16 hari. Di antaranya ziarah ke Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini semua udah pada pernah dengar pasti. Sejarahnya bagaimana udah pada tahu Nabi Ayyub ya? Apa yang terkenal dari Nabi Ayyub? Ujian yang luar biasa, tapi dihadapi dengan kesabaran yang juga luar biasa. Kita ke sono ziarah, kita baca tuh ayat-ayat Al-Quran tentang Nabi Allah Ayyub. Ternyata setelah kita baca di situ, di samping kuburan beliau, kuburan suci beliau, kita perdalam lagi, ternyata banyak pelajaran penting yang harus kita ambil. Nabi Ayyub sehat afiat 70 tahun lamanya. Sehat afiat. Haji Sohibi berapa tahun? 72. Alhamdulillah masih sehat, mudah-mudahan panjang umur. Jadi Nabi Allah Ayyub 70 tahun, ia sehat, ia anaknya banyak, kebunnya banyak, ya, hartanya melimpah. Tinggal di sebuah daerah, seketika diambil semuanya sama Allah. Itu hartanya habis, tubuhnya jadi kena penyakit, bahkan dalam sejarah riwayat sebutkan yang tersisa cuma mulutnya doang nih. Sisanya semua tubuh sakit. Anaknya semua meninggal. Nggak pakai ada sisa 1, 2, nggak ada. Semuanya meninggal. Ini ujian yang nggak gampang nih. Yang tadinya kaya 70 tahun, anak banyak, hidup nyaman, tiba-tiba ya sehat afiat, tiba-tiba penyakitan, tiba-tiba anaknya pada meninggal, hartanya habis, hidup dalam kesulitan. Saking beratnya itu penyakit yang dialami, warga sekitar ngusir Nabi Ayyub. Nabi Ayyub diusir. Nabi diusir. Pergi dah, jangan tinggal di sini dah, ntar nularin penyakit lagi. Katanya begitu. Pindahlah Nabi Ayyub sama bininya berdua doang. Berdua-duaan doang ini. Pindah ke sebuah daerah yang baru. Orang sebagian gak kenal. Akhirnya nih bini kerja jadi pembantu pelayan di rumah warga satu persatu di situ. Bakal apa? Bakal ngasih makan dirinya dan suaminya. Berjalan tuh cukup lama. Lama kelamaan orang tahu. Nih si perempuan nih, lakinya namanya Ayub, penyakitan. Jangan terima dia kerja lagi dah. Ntar dia bawa penyakit kemari. Akhirnya gak ada satupun rumah yang mau nerima bininya Nabi. Udah jadi pembantu. Bini Nabi jadi pembantu. Bisa dibayangin tuh ujian. Tapi gak berubah. Dia kaya, dia miskin, dia sehat, dia sakit, dia tetap jadi hamba yang dapat ridhonya Allah. Ketika ada ya disyukuri, nggak ada ya disabari. Sebab dia tahu nih hakikat kehidupan adalah ujian.
Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diberikan ujian yang mana yang lebih baik amal ibadahnya. Singkat cerita nih, bininya mikir, bagaimana caranya saya mau makan. Dulu perhiasan yang cukup mahal, selain perhiasan-perhiasan gelang, cincin dan lain-lain, itu rambut kepang. Perempuan-perempuan dulu demen sama rambut kepang. Rambut bininya Nabi Ayub panjang, dipotong, dikepang, dipotong, diikat, dijual sama perempuan-perempuan pada mau beli banyak. Makan. Besokan lagi udah habis duitnya, potong lagi yang sebelah. Kepangannya, jual, makan. Nabi Ayub tanya, dari mana nih duit? Bukannya udah nggak ada yang mau terima kamu sebagai pembantu lagi. Terus nih duit dari mana? Alhamdulillah ada rezeki. Lakinya tanya, iya dari mana? Dibuka jilbabnya, rambutnya udah botak. Bayangin tuh. Nabi Ayub sedih. Kata bininya, saya wahai suamiku, wahai Nabi, wahai Rasul, bukan kagak terima. Saya mah terima ujian dari Allah. Udah puluhan tahun nih kita begini nih. Ya, dulu saya minta kamu doa, kata kamu baru bentar sakit. Kemarin sehat 70 tahun. Ini sakit baru beberapa puluh tahun doang. Masih banyakan sehatnya. Malu saya mau doa. Dan sekarang saya udah bingung nih, bener-bener saya udah gak tahu lagi, kata bininya. Doa dah, minta sama Allah. Udah gak bisa lagi, gak ada jalan. Baik, kata Nabi Ayub, angkat tangan. Apa kata Nabi Ayub? Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya kena banyak penyakit dan engkau adalah yang maha penyayang. Itu doanya gitu doang. Kagak minta, ya Allah sembuhin saya, minta obat kayak begini begitu. Enggak. Saya ini kena banyak penyakit dan kamu adalah Tuhan yang maha penyayang. Fastajabna lahu. Langsung diijabah sama Allah. Tuh, belah situ tuh, kamu pergi ke situ. Pergi ke situ, bininya nungguin aja nih, lakinya lagi sakit, susah jalan, badan full penyakit. Jalan ke situ, tungguin sama bininya. Kagak balik-balik. Kagak lama ada yang datang. Laki-laki muda, ganteng. Kata si bininya Nabi Ayub, kamu lihat gak suami saya? Tadi ke arah situ, kesian dah lagi sakit tuh. Coba saya khawatir, jangan-jangan dia kenapa-napa. Kata tuh pemuda, saya Nabi Ayub, saya suamimu wahai istriku, katanya. Kaget dia, bisa begini, bisa ganteng begini. Hah? Sumurnya masih ada tuh, kalau ada yang mau mandi di sini silakan. Tilek mau. Sherlock. Ini Sherlock ya. Pakai NMAX insya Allah. Saat nyasar nanti. Jadi kesono kita tuh kuburan, belah sampingnya masih ada tuh sumur. Kata Allah, binimu suruh mandi juga di situ. Tadinya bukan sumur, tadinya batu. Allah suruh pukul, keluar tuh air. Nabi Ayub suruh mandi. Balik-balik udah ganteng begitu. Bininya disuruh juga balik lagi ke masa mudanya. Kayak cerita Nabi Yusuf sama Zulaikha. Zulaikha begitu, ditutup pakai jilbabnya, sorbannya Nabi Yusuf, jadiin jilbab, kemudian dibuka udah muda lagi. Enak kali kalau punya begitu ya, jilbab. Punya sorban begitu. Tutup. Ibu saya bawa ibu saya ke sono kemarin. Enggak, benar-benar ibu saya lagi sakit kakinya. Jadi kita usapin kakinya, alhamdulillah rada bisa jalan begitu. Masih rupanya masih. Bapak saya nungguin kali ya di sini. Pulang. Sama aja. Cuma jadi tambah enakan kakinya. Benar-benar. Ini mukjizatnya Nabi. Masya Allah. Begitu Nabi Ayub. Begitu muda lagi Allah kembalikan lagi. Nih harta. Ini anak-anak. Dikasih lagi tuh. Dapat anak lagi banyak. Di antaranya Nabi namanya sebenarnya Bishir atau Bashir, tapi dirubah kemudian jadi Zulkifli. Nah, ada yang nama Zulkifli di sini? Kagak ada ya? Oh, masa? Itu Zulkifli? Betul yuk? Oh, kagak.
Kenapa tahu nggak dikasih nama Zulkifli? Zulkifli itu yang menerima tanggung jawab. Sebab waktu itu di Madain, di Hillah sana, itu ada raja. Saya bahkan ke sono, Cang Jenal, saya di Irak itu ke Madain, ada satu istana namanya Iwan Kisra. Itu istana termasuk saksi kelahirannya Rasulullah, sebab waktu Nabi lahir itu istana terbelah. Ada anak bikin video tuh di situ, ada tanda garisnya tuh kebelah. Masih ada, berarti itu istana kan dari sebelum zaman Nabi Muhammad. Sekarang masih ada, cuman nggak penuh, sebab yang sebagian dihancurin sama teroris. Sebagian lagi masih ada. Nah, balik lagi cerita Zulkifli itu waktu itu ada di satu daerah, kemudian rajanya itu mau udah tua dah, udah akhir hayat, tapi nggak punya anak. Tawarin sama masyarakatnya, siapa yang mau jadi raja? Banyak yang mau. Kata si raja, ada syaratnya. Saban siang puasa, saban malam ibadah tahajud, tapi juga di satu sisi tidak melupakan tanggung jawabnya kepada masyarakatnya. Nggak ada yang mampu. Akhirnya Nabi Zulkifli angkat tangan. Namanya Bishir atau Bashir dalam riwayat. Serahkan amanah itu kepada saya dan saya akan menjaga amanah itu dengan baik. Nah, dikasih nama Zulkifli. Singkat cerita, Nabi Ayub balik lagi tuh, kaya lagi, anaknya banyak lagi, hidupnya sehat. Dalam keadaan fis-sarra wad-dharra, Nabi Ayub kagak berubah, tetap jadi hamba Allah yang terus sabar, ikhlas, ridha. Sebab apa? Sebab Nabi Ayub tahu betul bahwa kehidupan ini begitu. Ntar kita enak, ntar enggak. Cuman tetap kita kudu jadi orang yang diridhoin sama Allah. Jangan sampai kayak orang yang kufur nikmat. Ini nikmat diambil sedikit udah teriak sono teriak sini. Sabar, sabar. Ntar ada lagi rezeki. Allah coba begini bukan gara-gara benci, tapi pengen supaya kamu jadi lebih baik lagi. Pengen supaya kamu lebih rajin lagi ibadahnya. Begitu. Nah itu Nabi Ayub. Kita kalau kagak ngaji kagak bisa tuh, kagak ngerti nanti. Makanya harus sering-sering di sini ada pengajian di mana-mana kita hadirin. Nih Bang Wahyu suka hadir pengajian mana? FBR ya. FBR Forum Betawi Rempuk. Alhamdulillah. Nah, kalau kita paham akan kehidupan ini, bahwa kehidupan itu adalah cara kita supaya bisa mendapatkan kehidupan yang nyaman dunia dan akhirat, maka nggak akan salah jalan. Hidup di dunia bukan nyari kaya. Kita kalau nyari kaya nggak bakal enak, karena nggak akan ada kata cukup. Orang udah punya motor, masih aja, saya pengen kaya. Udah punya mobil, masih pengen lebih. Cari nikmat, hidup tuh cari nikmat. Cari seneng, cari bahagia. Yang ada disyukuri, yang nggak ada ya disabari. Ntar ada. Sayyidah Khadijah bininya Nabi begitu juga. Ada disyukuri, nggak ada ya sabar, terima. Karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kenikmatan yang udah diberikan dan akan ada banyak lagi kenikmatan yang akan diberikan. Yang penting sabar dan ridho atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tadi kita baca selawat enak bener. Ya, disebutkan, diceritakan tadi itu dalam qasidah Salatullahi Malahat Kawakib. Kalau kita paham artinya itu dalam banget tuh. Nah, kalau nggak salah kita pernah sampaikan juga di sini. Cuman min babit tadzkir kita sampaikan lagi secara singkat. Itu cerita orang yang mau ziarah Nabi, tapi tunggangannya kemudian dia berhenti di atas tunggangannya karena dia nggak tahu jalan nih di tengah-tengah padang pasir. Kemana ya? Akhirnya dia baca sholawat karena kangen sama Nabi. Dia mau ke Madinah tuh, nggak tahu jalan. Akhirnya dia sholawat. Tiba-tiba itu tunggangannya, ontaknya jalan sendiri. Jalan sendiri. Ini kagak tahu gimana kok tiba-tiba jalan nih, nggak disuruh jalan. Wamalat nggak ada map. Wamalat lil hima taraban wahanat. Dia mengarah ke arah Madinah dengan penuh sukacita. Si onta ini juga nungguin. Nih majikan gue kagak tahu jalan. Udah gue jalan sendiri dah. Dikira gue kagak tahu jalan apa? Emang lo doang yang kangen, gue juga kangen ini. Si onta tuh.
Alam taraha wa qad maddat khutaha wa salat min madamiha sahaib. Tidakkah kamu lihat tuh onta makin cepat jalannya dan dia mengeluarkan air mata yang deras. Fahim taraban, maka datangilah kekasihmu Rasulullah dengan penuh sukacita, kama hamat, sebagaimana si onta itu. Wa illa fa innaka fi tariqil hubbi kadzib. Tempo hari saya pernah ke Madinah, Cang Jenal. Waktu itu haji 2018. Satu bus kita bareng-bareng, saya sebagai pembimbingnya waktu itu. Ada suami istri yang kagak mau ziarah Nabi Muhammad. Udah nyampe Madinah nih, sampai di hotel, masuk ke masjid, kita sholat, habis mandi, udah segala macam, ke masjid sholat. Habis itu kita ajak dah, ayo jamaah, kita sekarang ke Babus Salam yang laki, ntar yang perempuan dari samping, kita salam ziarah sama Nabi Muhammad. Ini dua bilang, enggak dah, saya pulang aja ke hotel. Oh, enggak apa-apa ya, kalau sakit, enggak sehat. Oh, kalau capek enggak capek, cuman kagak mau ngapain ke situ katanya. Ke situ mau ngapain, Bib? Kata dia. Mau ziarah Nabi. Lah Nabinya emang ada di situ. Kata dia nih. Oh, ada, nabinya ada. Orang yang meninggal syahid aja enggak boleh dibilang mati. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillah amwatan bal ahya, hidup. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, dalam riwayat sahih Bukhari dan Muslim mengatakan, siapa yang datang kepadaku sepeninggalku, aku udah meninggal, maka sama seperti datang masa hidupku, cuma kalian enggak mampu melihatku. Tapi jamuanku tetap aku berikan. Ya, man hajja walam yazurni faqad jafani. Siapa yang haji tapi enggak ziarah sama saya, sama aja udah nyuekin saya. Emang tahu haji dari siapa? Ente bisa haji itu siapa yang ngajarin? Ente bisa ibadah sama Allah tahu dari mana? Bukan tahu dari beliau nih. Terus kenapa enggak ke situ? Nabi bilang, ya Bilal mahadal jafa. Nabi udah meninggal, datengin Bilal dalam mimpinya. Bilal, kenapa gak pernah datang ziarah? Kenapa kamu setahun gak datang ke saya ziarah? Kamu pindah ke negeri Syam terus lupa sama saya. Datang ziarah. Bahkan Al-Quran dengan tegas mengatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah astaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Ada syarat ja'uka, datang kepada Nabi. Kalau banyak salah, banyak dosa, datang sama Nabi, istighfar di situ, Nabi bakal bantu istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Ada syarat datang. Ternyata ahli tafsir mengatakan hayyan au mayyitan. Baik datangnya itu Nabi masih hidup ataupun Nabi telah wafat. Nah, akhirnya saya bilangin begitu, tetap nggak mau. Enggak dah, gue ogah ziarah dah. Oh ya udah, nggak apa-apa. Enggak taunya yang aneh kagak senengnya bukan dia nggak mau ziarah, nggak apa-apa, kita hargain dong. Orang kagak mau kita udah kasih tahu, dia tetap nggak mau, nggak apa-apa. Yang kita nggak seneng dia ngomong kemana-mana nih jamaah semuanya. Ngapain? Capek-capek buang-buang waktu ke depan mau ngapain? Capein doang. Nabinya udah kagak ada. Kata dia begitu. Kata dia, ini lebih Wahabi dari Wahabi nih. Kayaknya Wahabi masih ziarah tuh, masih assalamualaikum. Ini lebih Wahabi lagi. Aneh bilang akhirnya jadi pada ribut. Satu udah mulai kepengaruh, yang lain jangan, udah ziarah aja. Aneh bilang, lah kok kenapa jadi ribut nih? Enggak sih, itu si bapak sama si ibu tuh tadi ngomporin yang lain. Akhirnya saya datengin, Pak, Bu, silahkan balik ke hotel. Enggak apa-apa. Jangan ngerecokin. Kagak mau ziarah nggak apa-apa. Cuman jangan bikin jadi kisruh gitu. Yang mau ziarah ya nggak apa-apa dong. Bapak Ibu punya landasan hadis. Ini mereka juga punya landasan hadis. Yang mau ya kita temenin, yang nggak mau ya pulang nggak apa-apa. Cuman jangan dibikin ribut, jangan dipanas-panasin, dikomporin begitu. Lah orang mau ziarah Nabi Muhammad. Bukan mau minum minuman keras, bukan ini. Bukan mau tawuran. Bukan mau narkoba, bukan. Lagi pengen ziarah Rasul, ziarah sama Rasulnya, sama Nabinya. Kenapa dilarang? Kalau mau larang itu yang begitu, yang pada maksiat. Begitu ya.
Jadi kita kalau bisa nih ngaji begini, Masya Allah kita lihat, alhamdulillah makin banyak ya. Mudah-mudahan biar pada istiqamah, biar pada bisa nanti memperdalam ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Ustadz Jamil di sini yang ya alhamdulillah istiqamah ngajarin kita juga. Jazakallah khair. Maka dari itu satu hal yang ingin saya sampaikan terakhir, satu riwayat dari Jariyah ibn Qudamah As-Sa'di pernah datang ke Rasulullah nanya begini nih, ini jadi apa? Jadi kunci kebahagiaan hidup dalam hidup kita. Ya Rasulullah, saya minta nasihat tapi jangan panjang-panjang, kata Jariyah. Nabi dikasih syarat. Bayangin tuh. Jangan panjang-panjang dan Nabi, biar saya gampang ingetnya nasihat itu, tapi kudu begini nih. Kudu bikin saya senang di dunia tapi selamat juga di akhirat. Wow, bayangin tuh. Namanya Jariyah ibn Qudamah As-Sa'di radhiyallahu anhu arda, seorang sahabat. Dia bilang begitu. Nasihat singkat tapi itu bisa bikin saya selamat, bahagia dunia, selamat akhirat. Nabi cuman bilang la taghdab walakal jannah. Begini wahai Jariyah, jangan marah, jangan emosian, kamu bakal dapat surga. Gitu ya. Jadi kita kalau ada lihat yang nggak baik sama kita, ya kita cukup doain. Mudah-mudahan tuh orang jadi baik. Mudah-mudahan tuh orang dapat hidayah. Mudah-mudahan tuh orang bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Kalau ada orang kagak beli motor NMAX, jangan dimarahin.